Halo Sobat Mancasan, pada video kali ini kita akan menayangkan tentang tutorial cara pembuatan gitar di Kampung Gitar Mancasan Baki Sukoharjo. Langkah pertama dalam pembuatan gitar dimulai dengan proses pemotongan kayu. Kayu dipotong dengan bentuk dan ukuran yang seragam karena nantinya akan digunakan untuk membuat bodi gitar. Setelah kayu dipotong, permukaannya dihaluskan menggunakan mesin amplas agar benar-benar rata dan mulus. Selanjutnya, dilakukan pemotongan kayu kecil yang berfungsi sebagai komponen tambahan untuk struktur gitar. Semua potongan kayu ini kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus seperti ini, yang dirancang untuk memastikan bentuk bodi gitar sesuai dengan standar yang diinginkan. Proses ini merupakan tahap penting untuk memastikan gitar memiliki kualitas yang kokoh dan estetis. Setiap potongan kayu direkatkan menggunakan lem khusus. Kemudian dirapatkan dengan bantuan penjepit besi untuk memastikan semuanya terpasang dengan kuat. Setelah itu, kayu yang sudah direkatkan ini dijemur hingga lem benar-benar kering, sehingga bodi gitar menjadi kokoh. Setelah dikeringkan di bawah sinar matahari dan dirasa sudah kokoh, lalu pinggiran bodi gitar harus diamplas seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat palang, atau yang sering disebut dengan tiang-tiang penyangga pada gitar. Sobat Mancasan ketahui, palang ini berfungsi sebagai struktur penopang utama untuk menjaga kekuatan dan kestabilan bodi pada gitar. Proses pemotongannya pun masih dilakukan secara manual, menggunakan alat sederhana tanpa bantuan mesin modern. Palang ini dikaitkan di bagian tengah bodi gitar sesuai dengan panjangnya, mengikuti bentuk bodi hingga terpasang secara penuh. Palang ini direkatkan menggunakan lem khusus yang kuat untuk memastikan struktur gitar tetap stabil.
Setelah itu, bagian atas dan bawah bodi ditutup menggunakan kayu triplex yang telah dipotong sesuai ukurannya. Penggunaan kayu triplex bukan tanpa alasan. Kayu ini dipilih karena kualitasnya dapat mempengaruhi resonansi dan karakter suara yang dihasilkan oleh gitar. Sehingga menghasilkan nada yang jernih dan optimal. Setelah kedua sisi bodi gitar ditutup rapat dengan kayu triplex, langkah berikutnya adalah proses pengeringan di bawah sinar matahari. Untuk memastikan bodi gitar tertutup dengan sempurna, cetakan gitar tersebut dijepit menggunakan besi panjang yang dirancang khusus, dengan mekanisme pengunci di bagian bawahnya agar tetap kokoh selama proses pengeringan. Seperti yang Sobat Manjatsan lihat, terdapat banyak kawat besi panjang yang menjepit setiap kerangka cetakan gitar untuk menjaga tekanan yang merata. Setelah itu, bodi gitar yang sudah dirakit ini dijemur di bawah sinar matahari bersama dengan kerangka gitar lainnya. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan lem dan memastikan bodi gitar memiliki kekuatan yang maksimal sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah proses pengeringan selesai, kerangka gitar yang sudah dikeringkan kemudian dibentuk menggunakan mesin pemotong untuk mengikuti bentuk bodi gitar yang diinginkan. Meskipun menggunakan mesin, keahlian pemotong tetap sangat diperlukan. Pemotongan harus dilakukan dengan presisi tinggi agar bentuk kerangka gitar tidak berantakan ataupun rusak. Selain itu, tangan sang pengrajin juga harus terampil dan cekatan untuk memastikan setiap sisi kerangka tersamaratakan dengan sempurna. Selanjutnya ini adalah proses pemasangan gagang gitar. Bagian atas bodi gitar terlebih dahulu dibentuk dengan membuat garis pemandu sesuai ukuran gagang gitar. Proses ini masih dilakukan secara manual menggunakan pahat tangan untuk memastikan hasilnya sama rata. Setelah itu, bagian tengah bodi gitar dilubangi membentuk bundaran dengan alat khusus yang nantinya berfungsi sebagai lubang resonansi suara. Setelah selesai, gagang gitar dipasang pada bodi menggunakan lem perekat yang kuat. Untuk memastikan gagang terpasang dengan erat, bagian sambungannya diketuk perlahan menggunakan palu. Tahap ini membutuhkan ketelitian ekstra, karena gagang gitar harus dipastikan lurus sempurna agar nantinya nyaman dimainkan dan tidak mengganggu kualitas suara. Yuk Sobat Manjatsan, kita lihat proses pembuatan gagang gitar. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kepala atau ujung gitar. Setelah itu, bagian badan gagang yang panjang dipotong menggunakan mesin sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Pemotongan ini harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan hasilnya sesuai standar. Setelah badan gagang selesai dipotong, kepala gagang dipasang dengan menyambungkannya ke badan gagang. Sambungan ini diperkuat menggunakan paku dan diikat dengan tali untuk memastikan kerangka gagang tetap stabil dan tidak miring selama proses pengerjaan. Di bagian bawah badan gagang ditambahkan penyangga kayu yang berfungsi sebagai penghubung antara gagang dan bodi gitar yang memberikan tambahan kekuatan pada struktur gitar.
Gangga ini kemudian dipotong dan disesuaikan dengan ukuran gitar. Dalam seharinya, pengrajin gitar yang berpengalaman mampu memproduksi ratusan gagang gitar. Setelah seluruh bagian bodi gitar selesai dirakit, langkah berikutnya adalah proses pengamplasan. Pengamplasan dilakukan secara manual menggunakan tangan, seperti ini Sobat Mancasan. Tahap ini bertujuan untuk menghaluskan permukaan gitar sehingga terasa nyaman saat disentuh dan tidak ada bagian yang tajam atau kasar ketika dimainkan. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran karena setiap sudut dan lekukan gitar harus dipastikan mulus untuk memberikan kenyamanan maksimal sampai ke tangan konsumen. Para pengrajin gitar di Kampung Mancasan Baki berasal dari berbagai generasi, mulai dari yang muda hingga yang sudah sepuh. Keberagaman ini menunjukkan bahwa keterampilan membuat gitar terus diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga tradisi kerajinan khas kampung ini tetap hidup dan berkembang. Pada tahap berikutnya dilakukan pengamplasan pada bridge gitar, yaitu bagian penting yang akan dipasang pada bodi gitar untuk menahan senar. Pengamplasan ini bertujuan untuk memastikan permukaannya halus sehingga dapat terpasang dengan sempurna tanpa celah. Setelah itu, proses berlanjut ke pengerjaan leher atau gagang gitar. Bagian ini terlebih dahulu dilubangi dan diberi garis penanda menggunakan bor untuk menentukan posisi fret secara akurat. Setelah lubang dan garis selesai dibuat, bagian bawah gitar mulai dipasangi paku agar kuat. Kita sudah hampir sampai pada tahap terakhir Sobat Mancasan, yaitu proses pengecatan. Di Kampung Gitar Mancasan, metode pengecatan cukup beragam. Ada pengrajin yang masih menggunakan kuat secara manual, sementara yang lain ada yang menggunakan mesin semprot untuk hasil yang lebih cepat dan merata. Menarik sekali ya Sobat Mancasan.
Setelah pengecatan selesai, gitar-gitar tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2-3 hari. Proses ini bertujuan untuk memastikan cat benar-benar kering dan melekat sempurna, sehingga menghasilkan tampilan yang mengkilap, tahan lama, dan estetis. Setelah proses pengecatan selesai, langkah berikutnya adalah pemasangan fret dan senar pada gitar. Fret merupakan bilah logam tipis yang terpasang secara melintang pada leher gitar. Fungsinya sangat penting dalam permainan gitar, yaitu menentukan nada setiap senar saat ditekan. Dengan fret, pemain dapat menghasilkan nada yang sesuai dengan posisi jari di sepanjang leher gitar. Selain itu, fret juga membantu pemain dalam menekan senar pada gitar yang tepat, sehingga memudahkan permainan dan meningkatkan kualitas suara yang dihasilkan. Pemasangan fret ini memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan jaraknya sesuai dengan skala gitar yang digunakan. Setelah semua proses selesai, tahap terakhir adalah pemasangan senar gitar. Senar-senar ini dipasang di bagian bridge dan kepala gitar, lalu dikencangkan menggunakan tuner sampai tegangannya pas. Proses ini sangat penting karena senar yang terpasang dengan rapi dan kencang akan memengaruhi ke suara yang dihasilkan. Setelah senar terpasang, gitar langsung dites oleh pengrajin dengan memainkan beberapa nada untuk memastikan suaranya tidak false. Setelah semua tahap finishing selesai, lalu gitar siap dipasarkan pada toko-toko di setiap kampung Mancasan yang sudah kami datangi ini, Sobat Mancasan. Thank you.